Halo teman-teman, minggu ini benar-benar berat. Selama 7 hari terakhir, Kitten di rumah terkena virus Kalici secara beruntun, yang bikin kaget, gejalanya ternyata tidak selalu sama. Padahal penyebabnya sama, yaitu virus Kalici. Gejalanya berbeda-beda, ada yang ringan sampai yang cukup parah. Di video ini saya mau berbagi pengalaman dan cara yang saya lakukan selama merawat mereka hingga kondisinya berangsur membaik. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman yang sedang menghadapi hal yang sama. Virus Kalici memang sangat menular antar kucing dan sering menyerang saluran pernafasan serta rongga mulut, terutama pada kitten dan lingkungan dengan banyak kucing. Ada Moza, Beauty, dan Girly yang sama-sama terkena virus Kalici. Nah, di video kali ini kita bahas Oza dulu ya. Oza yang pertama kali menunjukkan gejala, dan kondisinya saat itu cukup membuat saya khawatir. Gejala awal, nafsu makan Moza mulai menurun. Dry food yang biasa saya mix dengan wet food, hanya dipilih yang wet food-nya saja, yang biasanya lahap, dry food-nya masih tersisa banyak. Lebih sering ke litter box dengan durasi lama seperti sembelit. Disertai flu batuk yang lebih sering. Di hari kedua saya pikir masuk angin biasa dan sembelit yang saya perkirakan ternyata salah. Karena akhirnya bisa pop normal juga, hanya berat badan terlihat menyusut drastis, wajah tirus dan mata cekung. Hari ketiga mulai drop, terbaring lemas, sampai timbul radang parah, di sekitar mulut timbul sariawan serta luka sampai hari keempat. Hari kelima menjadi hari yang paling menegangkan, virus sudah menyerang saluran pernafasan. Saya benar-benar khawatir kehilangan lagi. Alhamdulillah hari ke-6 sudah mulai ada perubahan, sudah bisa bangun dan duduk sambil sesekali grooming. Di hari ke-7 mulai ada kabar baik. Pelan-pelan sudah mulai mau makan sendiri, walau sesekali terlihat lelah mengunyah makanan, namun saya bahagia melihat ekspresinya di luar kandang. Apalagi saat berjemur sambil memandang area luar rumah yang padat hilir mudik kendaraan, seolah baru tersadar dari mimpi buruk. Menjelang makan siang kuajak refreshing berkeliling di sekitar area kebun. Bersama Beauty yang sudah 3 hari terjangkit virus yang sama. Malamnya Moza bergegas menemui anaknya yang sudah hampir seminggu tidak disusuinya. Rindu yang mendera selama berkutat melawan virus sudah tak terbendung lagi. Dan aktivitasnya pun kembali normal, walaupun perjuangan belum selesai namun setidaknya ada harapan. Berbeda dengan Moza, gejala awal yang dialami Beauty lebih mengarah pada dehidrasi. Cuaca panas yang ekstrim membuat lidahnya selalu menjulur keluar menahan rasa panas yang menyengat di sekitar area kandang. Tempat favoritnya bersembunyi di bawah kandang saat hawa panas sudah tidak bersahabat. Tubuhnya mulai terlihat lemah karena nafsu makan dan minum menurun, akibatnya jalan pun terasa lunglai. Tapi beberapa hari kemudian, gejalanya mulai bermunculan satu persatu. Hidung terus berair, mata belekan, lalu demam tinggi. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba muncul sariawan di lidah dan mulut hingga kucing kesulitan makan. Yang paling bikin kaget, air liurnya terus menetes dan badannya mulai lemas, nafsu makan hilang, berat badan turun, dan lebih sering diam di pojokan. Gejala seperti ini memang sering ditemukan pada kucing yang terinfeksi virus Kalici. Hari keempat, kondisi mulai menunjukkan harapan, ia mau makan dan sudah mulai berjalan menghampiriku. Hari kelima, meski belum sepenuhnya pulih, semangatnya kembali terlihat. Nafsu makan membaik dan matanya mulai berbinar lagi. Setiap hari rasanya seperti menghadapi gejala baru, beralih ke Girly dari bersin, demam, sariawan, sampai tidak mau makan sama sekali. Perjuangannya benar-benar menguras tenaga dan emosi. Hari kedua, nafsu makannya menurun, hidung mulai berair dan matanya terlihat tidak secerah biasanya. Hari ketiga,
Muncul sariawan di mulutnya, ia kesulitan makan dan mulai sering berdiam diri. Hari keempat menjadi hari yang berat, demam tinggi membuat tubuhnya semakin lemah, aku harus menyuapi makanan sedikit demi sedikit. Juga radang mata yang cukup parah di hari kelima. Namun, pantang aku menyerah. Jangan sampai kehilangan untuk yang kesekian kalinya. Setelah beberapa hari berada di kondisi kritis, perlahan mulai terlihat perubahan. Di hari ke-6, hari ke-7 Dirli mulai mau menyusu pada induknya. Nafsu makan mulai kembali, tubuhnya sudah tidak selemas sebelumnya, dan matanya mulai tampak lebih cerah. Kalau kucing kalian mulai menunjukkan gejala seperti ini, jangan dianggap sepele. Semakin cepat ditangani dan dirawat, semakin besar peluangnya untuk pulih. Perjalanan melawan virus calisi memang tidak mudah. Butuh kesabaran, perawatan, dan perhatian setiap hari. Semoga semua nabul yang sedang berjuang bisa segera sehat dan kembali ceria. Dari pengalaman ini, saya belajar satu hal, virus kalisi bisa menunjukkan gejala yang berbeda pada setiap kitten. Karena itu, saat melihat tanda-tanda kecil seperti bersin, mata berair, atau nafsu makan turun, jangan dianggap sepele. Doakan semua kitten pejuang ini bisa pulih sepenuhnya. Kalau kalian juga pernah merawat kucing yang terkena calici, tulis pengalaman kalian di kolom komentar.